Baik, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, Ibu Cahyani Tunggalsari SEMAMM, beserta jajaran, serta seluruh peserta sosialisasi mekanisme bimbingan akademik oleh dosen pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di acara sosialisasi mekanisme bimbingan akademik pada malam hari ini dalam keadaan baik. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua sambutan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik, yang ketiga pengantar SKPI oleh Bapak Sarbullah, yang keempat teknis mekanisme bimbingan akademik oleh Ibu Sukma. Yang kelima, sesi tanya jawab dan penutup. Untuk itu, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, acara sosialisasi mekanisme bimbingan akademik ini secara resmi saya buka. Acara berikutnya yaitu sambutan Wakil Ketua Bidang Akademik. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Wahidah Fauzianti untuk memberikan sambutannya. Zoom dan waktunya kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aini atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sarbullah, SEMSI, dan juga Mbak Sukma, Adeyani Eskom, yang kami hormati dan kami banggakan semua mahasiswa STI Semarang. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini atas segala limpahan berkah rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir bertemu kembali secara virtual pada kegiatan sosialisasi mekanisme bimbingan akademik yang diselenggarakan bidang pelayanan akademik. Satu hal yang harus mahasiswa sadari bahwa pembimbingan akademik itu merupakan salah satu upaya yang penting dalam pencapaian keberhasilan mahasiswa eh, dalam studi. Tentunya juga selain itu, adanya komunikasi yang baik antara dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa itu menjadi faktor pendukung yang akan memberikan pengaruh yang signifikan. Harapannya, sosialisasi yang dilaksanakan pada hari ini bertujuan mahasiswa nantinya akan memahami bagaimana tata cara pelaksanaan pembimbingan akademik. Kemudian juga mahasiswa mengetahui siapa dosen pembimbing akademiknya, serta mahasiswa menjadi termotivasi untuk mendapatkan hasil studi yang baik dan lulus tepat waktu. Ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kinerja dan akreditasi perguruan tinggi STI Semarang yang kita cintai ini. Kemudian nanti juga akan ada penjelasan terkait dengan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah ya. Jadi SKPI itu adalah kepanjangan dari surat keterangan pendamping ijazah. Adanya peraturan Menteri Pendidikan Tinggi itu menuntut perguruan tinggi di samping mengeluarkan ijazah dan transkrip nilai juga harus mengeluarkan SKPI. Harapannya, mahasiswa benar-benar nanti akan memperhatikan dan memahami apa itu SKPI dan apa pentingnya SKPI. Karena SKPI ini akan menjadi portofolio yang memberikan nilai tambah atau nilai plus ya bagi lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan dokumen SKPI ini merupakan dokumen resmi
yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang berisi informasi tentang keaktifan lulusan pada bidang akademik dan non-akademik. Terakhir, tentunya kegiatan sosialisasi ini kami harapkan untuk dapat memberikan kesadaran pada mahasiswa untuk dapat memanfaatkan peluang selama kuliah di STI Semarang untuk menjadi versi terbaik dari kalian masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas layanan akademik dan non-akademik yang diberikan kampus untuk pengembangan diri dan menjadikan kampus sebagai tempat mendidik diri kalian sebelum terjun ke masyarakat. Ya, mungkin itu saja sedikit yang ingin kami sampaikan. Semoga eh, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi semua ikhtiar yang kita lakukan. Dan terakhir, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke Mbak Aini. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan Ibu Wahidah. Acara selanjutnya yaitu pengantar SKPI oleh Bapak Sarbullah. Kepada Bapak Sarbullah, kami persilahkan. Baik, terima kasih ini yang terhormat Bu Waka Akademik, Bu Wahidah, kemudian ada juga ini yang membantu kita ya, yaitu Mbak Sukma nanti akan mengantarkan teknis ya mekanisme bagaimana apa pembimbingan akademik ini bisa eh, dilakukan oleh mahasiswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan mahasiswa, alhamdulillah pada pagi hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi eh, menyempatkan diri ya, untuk bisa hadir dalam sosialisasi ini, meskipun ada agenda lain mungkin ya, karena ini bertepatan dengan apa pertandingan prakualifikasi ya Piala Dunia, mungkin masih banyak yang berharap bisa apa bisa nonton ya. Tapi kita tidak berlama-lama ya. Yang penting di sini adalah nanti akan disampaikan oleh Mbak Sukma. Nah, saya hanya memotivasi dan mendorong dan mengingatkan ya teman-teman yang sekarang baik itu semester 1, semester 3, 5 ya dan 7 ya juga itu yaitu tentang SKPI ya. Apa itu SKPI? SKPI itu adalah surat keterangan pendamping ijazah ya. Jadi ini diwajibkan oleh Kemendikbud ya, perguruan tinggi untuk menerbitkan surat ini. Nah, surat ini adalah bukti bahwa mahasiswa lulusan kita STI Semarang atau lulusan perguruan tinggi itu selain mendapatkan keilmuan ya di bidang ilmunya yaitu dari kurikulum ya pembelajaran akademik di kampus juga setelah lulus mereka mendapatkan eh, keterampilan ya di luar kampus di luar kegiatan akademik di kampus ya. Nah, apa saja itu di antaranya adalah soft skill ya hard skill kemudian keterampilan-keterampilan lain yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Ya, jadi tidak cukup ya hanya ijazah saja. Ya, kemudian dari ijazah nanti itu ada transkrip nilai akademik, kemudian di situ ada IPK, ya, indeks prestasi kumulatif. Itu tidak cukup ya bagi pengguna lulusan itu untuk mengidentifikasi atau menilai kemampuan seorang calon pelamar pekerjaan ya. Jadi pengguna lulusan ya perusahaan-perusahaan ya itu membutuhkan adanya kemampuan lebih daripada mahasiswa ya sehingga IPK itu sekarang sudah tidak lagi menjadi ukuran tunggal bahwa mahasiswa memiliki kemampuan
Ya, nah, bagi perusahaan ya perlu adanya informasi yang jelas, ya, yang konkret, ya. Nah, maka bagi perguruan tinggi itu diwajibkan untuk memberikan penjelasan ya sedetailnya bahwa sejauh mana kemampuan mahasiswa atau lulusan di dalam dia menguasai menguasai soft skill, hard skill ya atau keterampilan-keterampilan lain yang ada eh, yang dimiliki oleh lulusan ya. Nah, ini SKPI ya. Nah, di SKPI ini kita sarankan ya mahasiswa sudah harus mengumpulkan mengumpulkan kegiatan-kegiatan hasil daripada penambahan portofolionya mulai dari semester 1 ya. Nah, nanti di semester sampai semester 7 kalian sudah mengumpulkan sertifikat-sertifikat keterampilan ya, kegiatan, aktivitas sosial itu semuanya Anda dapatkan. Nah, itu nanti akan dimasukkan di SKPI. Nah, semakin banyak ya portofolio ya keterampilan yang sudah Anda miliki, kemampuan-kemampuan ya yang sudah Anda miliki, pengalaman di luar yang sudah Anda miliki, maka itu adalah punya value ya. Teman-teman kelulusan setelah lulus mendapatkan nilai tambah ya daripada eh, ijazah dan IPK. Nah, disinilah nanti persaingan Anda di di burs- pasar bursa kerja ya di sejauh mana nanti saudara teman-teman itu nanti memiliki keterampilan-keterampilan yang Anda miliki pengalaman lain di luar dari akademik ya. Nah, sekarang ini kondisinya dan ke depan pun seperti itu bahwa eh, lowongan pekerjaan itu banyak ya, dibutuhkan banyak. Pelamarnya juga banyak. Tetapi yang memenuhi ya kriteria dan kebutuhan perusahaan itu yang sedikit. Ya, nah, ini kita sayangkan ya, kita sayangkan kesempatan kerja cukup luas banyak ya, tetapi eh, apa mahasiswa-mahasiswa atau lulusan itu tidak dapat ya memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh perusahaan ya oleh instansi. Ya, karena apa? Nanti kalau Anda lulus tapi tanpa ada keterampilan lain, maka perusahaan nanti harus training lagi, biaya lagi. Nah, sekarang yang dibutuhkan perusahaan yang sudah siap kerja, ya, yang sudah siap memiliki keterampilan sesuai dari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Nah, sekarang saya ingatkan mulai dari semester 1, 2, 3, semester 3, 5 yang masih punya kesempatan, silakan Anda ikuti berbagai kegiatan-kegiatan, kemudian yang memiliki sertifikat, punya bukti, itu dikumpulkan mulai dari sekarang ya. Tapi jangan nanti Anda santai-santai sekarang, nanti sudah semester 6 harus mengumpulkan KPI, baru ya repot ya ke sana kemari sudah terlambat ya. Tidak banyak Anda miliki ya. Oke, saya coba tunjukkan eh, seperti apa nanti SKPI yang harus Anda isi ya. Oke, seperti ini ya. Ini SKPI ya. Nanti lembarannya tuh seperti ini ya. Nah, di sini ada wajib kegiatan wajib yang Anda harus isi ya nama, NPM, program studi. Kemudian ada kegiatan wajib yang harus Anda miliki. PKKMB ya. Anda harus punya sertifikat ya PKKMB. Ya, ketika Anda masuk pertama di kampus kan ada ospek PKKMB kalau sekarang ya. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru itu harus Anda punya. Nah, itu harus punya ada sertifikatnya. Ini wajib. Kemudian TOEFL, Anda harus punya TOEFL. Kalau TOEFL nanti diadakan di kampus, ya nanti Anda semester 7 saja ya untuk ikut TOEFL karena masa berlakunya hanya 1 tahun. Ya, nanti kalau terlalu lama Anda di awal sudah ngambil nanti eh, kadaluarsa ya. Jadi semester 7 Anda ikut TOEFL itu nanti. Ya, ini diadakan di kampus nanti ya. Anda ikut itu. Kemudian seminar internasional yang diadakan kampus Anda ikuti. Kalau ini bebas. Anda semester 1 ikut atau ikut di semester 2 atau di semester 3 boleh ya. Nanti. Nah, bulan November ini ada seminar internasional ya. Anda silakan ikut. Ya, kalau udah semester 7 ya wajib ya
Gitu ya. Jadi ambil harus harus ada ini. Ini wajib. Ini bisa yang nasional bisa, internasional juga bisa. Ya, bisa Anda harus wajib. Kalau ini Anda silakan mulai mengikuti di semester 5, 4, 3, 2, 1 silakan ya untuk ini. Ya, kalau sudah ada mengikuti ini berarti sudah ada mencukupi ya. Nah, kemudian ada kegiatan pilihan di sini ya, forum ilmiah, seminar-seminar, webinar, lokal karya, workshop ya bisa Anda sampaikan di sini, Anda taruh di sini. Ada buktinya. Buktinya apa? Ya. Kemudian ada Anda ikut BEM, UKM, Tech Center, Galeri Investasi lainnya. Anda masukkan di sini sertifikat-sertifikatnya itu. Ya, kegiatannya. Nah, di sini ada buktinya. Kemudian ada lagi sertifikat kompetensi pelatihan. Ya, Anda ikut pelatihan-pelatihan ya. Anda bisa masuk di sini. Ya, karya yang didanai oleh pemerintah atau pihak lain ya, boleh tambahkan di sini. Kemudian ada program MBKM ya. Nah, kemarin banyak teman-teman yang ikut MBKM ya. Ada yang ikut di MWK ya, ada yang ikut di kampus apa kampus mengajar ya. Cuma bisa diikut di sini. Mahasiswa apa wira swasta mandiri ya, boleh masuk di sini. Atau magang ya, boleh. Yang termasuk di MBKM ya. Prestasi olahraga, mungkin Anda dapat juara catur di kelurahan, kecamatan, boleh tambahkan di sini. Sementing ada surat buktinya ya. Ya, kemudian ikut apa entrepreneurship, hasil karya populer, ya silakan ya. Kalau kurang ditambahin di bawahnya kolom. Ya, kemudian sertifikat kompetensi dari BNSP. Kalau Anda punya, ya ikut BNSP umpamanya dari manajemen itu apa mendapatkan kompetensi manajemen risiko umpamanya gitu, atau manajemen kepemimpinan level level 2 gitu ya. Itu boleh masuk di sini. Yang dikeluarkan untuk BNSP ya. Masuk sini. Kalau akuntansi bisa pajak, ya sertifikat pajak yang BNSP ya silakan masuk di sini. Ya, nah, inilah nanti ya yang dilihat oleh pengguna setelah ketika Anda apa melamar pekerjaan. Mereka melihat ini sejauh mana Anda memiliki keterampilan-keterampilan pengalaman Anda ya di organisasi ya gitu. Kemudian ada tambah-tambah soft skill, Anda ikut apa itu. Itu yang jadi pertimbangan. Ya, berbeda nanti kalau mereka teman-teman yang aktif di sini banyak ya portofolionya, tampilannya beda saya. Orangnya pasti percaya diri, ya pasti itu bisa dilihat, pasti percaya diri. Ngomongnya sudah teratur, ya sudah terstruktur, ya. Kemudian banyak gagasan, berani mengungkapkan apa gagasannya, komunikasinya bagus. Pasti itu kalau udah Anda memiliki pengalaman-pengalaman organisasi, kegiatan-kegiatan. Ya. Nah, itu harapannya, ya. Nah, kemudian ketika teman-teman tuh ada yang sudah cukup bagus ya, kami nanti mampu akan dari pusat karir akan ikut ya membantu teman-teman untuk mengarahkan ya ke tempat pekerjaan-pekerjaan yang nanti apa punya posisi-posisi tertentu ya, kami nanti bisa untuk apa menyalurkan ke perusahaan-perusahaan. Ya, tapi ini punya dulu. Ya, kalau Anda sininya sedikit ya, ya kami nggak berani ya akan mempromosikan. Ya, nanti kami akan membuat satu apa kelompok teman-teman yang bisa kami promosikan ke perusahaan-perusahaan nanti. Ya, tapi tergantung ininya. Kalau ininya cukup bagus gitu ya, itu kita beranikan komunikasikan gitu ya. Ini tujuannya itu nanti ya. Jadi ada targetnya gitu ya. Oke, nah, nanti kalau contoh lain ya, kalau kita ini saya tutup dulu. Ada contoh yang sudah ada ya. Eh, nah, oke. Nanti ada, nah ini contohnya ya, contoh yang sudah ada isinya ya. Ya ini contohnya, udah ini sudah UMG-nya ada, Zoom ya, TOEFL-nya juga ada, Zoom, seminar juga boleh. Ini ininya apa sertifikatnya, buktinya, ini kegiatannya di semester berapa. Ini SKP, SKP ini yang menentukan nanti kita kampus ya. Anda nggak bisa menentukan itu, kita menentukan kampus. Nah ini kegiatannya ya, kegiatan pilihannya banyak ya, contohnya gitu.
ya di STI Semarang, ada ya di Uniba, ya kegiatan-kegiatan di luar, ya di UI psikologi, ya silakan aja, ya Anda harus banyak aktif ya kegiatan keluar, ya tuh. Nah, kemudian ada lagi yang BEM, ya juga ikut struktur BEM, divisi penelitian, panitia wisuda, ya selama ada buktinya, sekretariat Isra Mi'raj, ya semua Anda masukkan di situ, ya silakan, ya jadi kami eh, kampus akan merekognisi, ya merekognisi upaya keaktifan saudara di kampus, ya jadi kita buktikan bahwa saudara pernah mengikuti UKM, ya sesi acara seperti kewirausahaan ada semua. Nah, ini contoh jadi, ya. Oke, nanti nanti akan kita share, ya, akan kita share seperti apa bayangannya. Nah, harapannya, ya Anda nanti sudah mempersiapkan ini. Setiap dari semester 1 sampai 7 itu ada persiapkan untuk mengisi ini, ya. Jadi jangan apa eh, di akhir, ya mendadak baru Anda cari-cari, ya nggak sempat lagi, ya. Itu saya kira paham, ya. Mulai sekarang Anda lengkapi itu, ya. Itu pesan dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sardula atas pengantar mengenai SKPI. Kemudian kita lanjut ke acara berikutnya yaitu mengenai pemaparan materi teknis mekanisme bimbingan akademik oleh Ibu Sukma Adiani. Kepada Ibu Sukma Adiani, Zoom dan waktunya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Aini. Suaranya terdengar nggak ya? Sudah terdengar Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar ya? Ya. Baik, ini langsung aja saya share untuk tampilan di si akad ya. Kita langsung praktek. Nah, untuk konsultasi dengan dosen pembimbing atau dosen wali mengenai kendala akademik atau konsultasi akademik atau konsultasi mengenai perkuliahan yang sedang ditempuh saat ini atau di periode lalu atau setelahnya atau nanti dari awal kuliah sampai lulus. Nanti setelah login di ini share-nya udah terlihat ya? Sudah, Mbak? Sudah, Kak. Oke, sebentar. Nah, untuk cara konsultasi dengan dosen wali, nanti bisa login ke si akadnya masing-masing dengan akunnya masing-masing ya. Sebentar. Nah, menu konsultasi ini ada di si akad. Nanti setelah login si akad, sudah masuk ke beranda seperti ini, dipilih aja menu tingkat akhir. Di tingkat akhir ini ada yang namanya menu konsultasi. Ini diklik aja. Sebelum itu, untuk mengetahui siapa dosen walinya, itu bisa dilihat di ini ya, kartu rencana studi, riwayat KRS. Nah, ini nanti di sini ada yang namanya pembimbing akademik. Di sini ada nama dosennya siapa. Misalkan ini Mbak Dina, dosen pembimbingnya Bapak Dr. Rohmat Budiono, SPD MM. Kemudian gimana caranya konsultasi? Langsung ke menu tingkat akhir, kemudian pilih menu konsultasi. Nah, di sini pastikan periode akademiknya ini semester yang aktif saat ini. Di semester ini kan semester ganjil 2024. Berarti ini yang harus dipilih semester ganjil 2024. Kemudian untuk mengawali konsultasinya dipilih saja tombol tambah di sini. Nah, di tombol ini kemudian muncul form untuk konsultasi pembimbing. Di sini bisa dikonsultasikan dengan dosennya masing-masing, apakah itu
mengenai KRS, kemudian mengenai mata kuliah yang sudah ditempuh saat ini, atau mungkin ada kendala-kendala dalam perkuliahan, nanti bisa dikonsultasikan langsung dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Setelah masuk ke sini, nanti bisa diketik aja topiknya. Misalnya mau konsultasi KRS. Di sini bisa dituliskan keterangannya apa. Kemudian, nah di sini ini pesannya. Misalnya mau cek apakah KRS saya sudah sesuai atau KRS saya apakah di semester ini masih ada yang kurang atau masih ada kendala lain bisa dituliskan di sini. Materi. Setelah diisi semuanya, bisa diklik simpan. Nah, setelah nanti disimpan, kalau misalnya nanti dari dosen pembimbing sudah menerima pesan ini kan ada percakapan konsultasinya ya, nanti akan terrecord semua di sini. Jadi misalkan nanti belum dibalas atau apa, bisa tambah pesan di sini. Nanti tuliskan saja. Misalnya kemarin belum dibalas, nanti diinfo lagi di tambahan pesan konsultasi ini. Nanti bisa ditulis di sini, terus klik aja tambah. Kemudian, nah, kalau misalkan udah konsultasi, terus gimana cara tahu kalau udah dibalas? Biasanya di sini ada tombol lonceng ini, icon lonceng. Di sini ada notifikasi sudah terbalas. Nanti bisa langsung dicek di konsultasi pembimbing tadi, di tingkat akhir konsultasi. Kemudian di konsultasi pembimbing ini ada daftar yang sudah ditambahkan sebelumnya. Nanti di aksi ini lihat saja detailnya. Di bawah sini nanti ada balasan dari dosen pembimbingnya. Kemudian yang kedua, saya coba login dari HP dulu ya. Endi kuwi? Ini misalkan dari dosen pembimbingnya sudah membalas. Nah, ini kalau misalkan dari dosen pembimbingnya sudah membalas, di sini ada notifikasi untuk eh, yang dibalas. Nanti diklik aja yang ini. Nah, di bawah ini udah ada balasan dari dosen pembimbingnya. Kemudian kalau misalkan ada dari dosennya itu mau video call dari sini.
Setelah di refresh, ini nanti di sini akan muncul ada gabung Meet. Nah, nanti dipilih aja gabung Meet. Ini akan tampil dari dosennya dan jadi langsung. Ini tampilan dari mahasiswanya seperti ini. Nanti bisa langsung lewat Gmeet. Kalau misalkan menggunakan handphone, ini juga bisa. Kalau dari handphone bisa diinstal aplikasi ini ya. Nanti biasanya di HP itu ada notifikasinya sebentar. Nah, biasanya nanti kalau dari handphone itu kalau pakai iOS di sebelah kanan sini, di kanan bawah nanti ada titik tiga, bisa dipilih yang side desktop dulu, kemudian dialihkan ke Gmeet. Kalau untuk yang Android nanti bisa di halamannya ini nanti di bawah ada kalau mau pakai aplikasinya bisa pakai uh, Gmeet. Kalau misalkan langsung launch dari webnya, nanti bisa diklik aja launch web, launch for web. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand dulu. Monggo, ini ada Kak Cece Devi. Saya persilahkan. Yang itu, Kak, aku mau tanya yang Meet itu, yang sama dosen itu kan lewat siakat. Nah, itu tuh Ya. apa diwajibkan memang lewat situ, apa bagaimana, Kak? Apa maksudnya, apa harus online Zoom gitu, apa memang ada beberapa yang minta langsung atau gimana? Itu nanti bisa dikonsultasikan ke dosen pembimbingnya masing-masing ya, atau mungkin Bu Wahidah mau diwajibkan atau bagaimana ya Bu? Bu Wahidah ada nggak ya? Iya, eh, saya rasa nggak harus dari itu ya, nggak harus dari Gmeet. Kalau misalnya langsung pengen ketemu pun nggak apa-apa gitu. Jadi konsultasi atau bimbingan itu
tidak harus secara online, tetapi secara offline mau misalnya secara pribadi pengen ketemu, kemudian pengen mungkin lebih merasa bisa ngobrol enak langsung sharing ketemu langsung gitu, ya nggak masalah gitu loh. Nah, itu yang penting dari kita itu memberikan fasilitas bagi mereka yang mungkin tempatnya jauh gitu kan jaraknya, jadi eh, bisa ketemu mungkin melalui eh, online seperti itu dari si akad gitu ya Mbak ya. Itu sih Mbak. Dan mungkin kalau di si akad itu kan lebih ada historisnya ya, terrecord di situ. Iya Jadi betul. konsultasi apapun bisa terrecord di situ. Iya. Maaf Kak, untuk melihat apa sih riwayat Zoom itu bagaimana ya? Riwayat, Zoom yang tadi kan yang habis kalau konsultasi ke dospem. Nah itu kalau lihat riwayat kayak dari Zoom meetingnya Ya. gimana kalau dari kalau siakat? yang Zoom-nya itu kayaknya nggak terrecord. Cuman dari yang chatnya aja. Oh, oke. Karena nggak disimpan. Kecuali kalau di apa? Jadi recordnya itu cuman kayak misalnya ada bimbingan melalui Jimit. Nanti di situ ada recordnya kalau ini ada Jimit. Berapa jam, terus tanggal berapa. Jadi cuman terrecord aja. Oke, Terrecord makasih Kak. historisnya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mungkin satu hal yang perlu dipahami mahasiswa juga coba membiasakan diri melalui si akad untuk berinteraksi ya, sistem yang ada di si akad. Karena memang ke depan itu nantinya kita berencana untuk memanfaatkan si akad itu untuk bimbingan akademik, kemudian bimbingan skripsi juga nanti melalui si akad dan juga nanti termasuk SKPI. SKPI itu jadi setiap mahasiswa yang punya akun nanti kan diharapkan ketika mempunyai sertifikat atau misalnya sebagai apa kemudian itu bisa disimpan dulu di akunnya masing-masing gitu. Harapannya seperti itu jadi nggak hilang gitu kan. Sudah mulai disusun mulai sekarang misalnya kalau memang eh, apa namanya sudah mempunyai. Tapi saat ini fasilitas itu baru mau kita eh, konsultasikan dulu dengan pihak Sevima. Jadi nanti akan ada info eh, berikutnya nanti kalau misalnya memang sudah bisa diimplementasikan gitu ya. Iya. Mungkin kalau misalkan konsultasi melalui si akad itu juga memudahkan juga. Jadi tahu ini mahasiswanya kendalanya di mana, terus bisa cek juga pembelajaran yang sudah ditempuh mahasiswa, kemudian dari KRS, kemudian transkrip, semuanya kan terrecord di situ. Jadi lebih memudahkan antara dosen dan mahasiswa. Kadang kan kalau misalnya chat pada lupa, nggak ngasih NPM, nggak ngasih nama. Mungkin di sini lebih, oh ini mahasiswa ini, NPM-nya sekian. Eh, bisa langsung dilihat KRS-nya seperti apa, kemudian transkripnya seperti apa. Mungkin ada salah-salah juga di biodatanya. Nanti bisa dikonsultasikan semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, masih ada nggak? Saya nyela sedikit. Ada? Kalau enggak, saya mau nobar ini, Pak. Oke, oke, monggo. Ya, ini saya nambah sedikit ya. Terima kasih Mbak Sukma ya. Bahwa peran daripada dosen pembimbing akademik ya, ini adalah sebagai eh, dosen wali ya. Kalau di SMK itu SMA itu kan dosen wali ya. Jadi eh, kepada dosen pembimbing akademik inilah nanti teman-teman itu menyampaikan problematiknya tentang akademik ya. Ya silakan saja nanti umpamanya di luar itu Anda mau konsultasi ya tentang pribadi ya, privasi atau gimana boleh ya. Nah, kami
berharap ya teman-teman itu open gitu ya kepada dosen untuk menyampaikan segala hal yang menjadi kendala Anda selama kuliah. Ya, selama ini informasi, komunikasi itu terputus gitu ya. Karena mahasiswa sendiri bingung, saya harus ngomong ke siapa? Ya, nanti ke sini salah ini ya. Sekarang sudah ada dosen pembimbing, Anda semuanya ke sana, satu pintu. Ya, silakan tanyakan. Pokoknya putus sama pacarnya kok saya belajarnya nggak tenang ini, Bu, kan itu ya. Ya silakan aja. Mungkin ada trik-triknya gimana, Bu, supaya saya melupakan gitu ya. Itu bisa. Untuk dosen pembimbing itu mulai semester berapa ya, Pak? Gimana? Semester 1. Semua dapat ya. Jadi semua dapat pembimbing. Anda tinggal buka di Siakat, nanti siapa pembimbing Anda. Ya. Nah, mulai Anda Pak mau aktifkan. tanya, Ya. mau tanya yang perihal dosen pembimbing itu, Mm-mm. apakah satu angkatan itu sama satu dosen atau memang dibagi-bagi berapa mahasiswa atau mahasiswi itu beberapa orang untuk satu dosen gitu, Pak? Oh ya, jadi tidak kita berdasarkan angkatan ya. Nah, itu bisa saja nanti satu kelas, satu angkatan itu ada beberapa dosen. Ya, jadi kalau kita bagi begitu nanti kapasitas dosennya nanti terlalu banyak beban. Ya, jadi kita berdasarkan daripada kuota ya pembagian dosen ya. Jadi nanti ya beban dosen jangan terlalu ini ya, terlalu berat nanti menghadapi mahasiswa sekian banyak gitu kan nanti ya repot juga kan gitu. Jadi kita batasi nanti. Ya, cuma jumlahnya saya berbeda variatif ya. Jadi nanti monggo nanti teman-teman ingin tahu ya silakan. Tetapi ke teman jadi belum tentu teman dekat Anda itu kelompok Anda ya itu lagi satu dosen pembimbing juga belum tentu ya. Tapi bisa saja satu kelas ya. Kalau saya lebih ke semester satu ya. Semester satu kelas akuntansi ada tambah manajemen ya. Saya itu ada 93 nggak salah itu ya. Ya, itu yang jadi bimbingan saya gitu ya. Nah, silakan nanti mulai coba difungsikan ya di si akad ada konsultasi ya seperti apa kendalanya mungkin ada Anda kok menurun ya IPK-nya kok menurun ya kemudian kayaknya kurang semangat atau apa sampaikan ya sampaikan kami juga nanti akan mengontrol juga memonitor teman-teman ya. Nah, selama ini banyak yang teman-teman mahasiswa itu yang kuliahnya nggak nutup nggak selesai ya kadang ada yang sampai tinggal skripsi tinggal skripsi saja, nilai sudah cukup semua, tapi nggak neruskan, ya, sampai tidak lulus. Nah, ini yang kita sayangkan, ya. Kenapa? Karena tidak terbuka, tidak ada komunikasi, ya, dengan dosen. Nah, kadang ada kendala karena dana, ya dana jadi dikomunikasikan gitu ya. Nah, nanti kita dari kampus tidak dari menutup mata ya. Gitu. Ketika ada teman-teman memang ada kesulitan di dana di tingkat akhir ya nanti monggo dibuatkan minta surat permohonan untuk keringanan atau bagaimana. Itu ada mekanismenya. Ya. Yang penting komunikasi ya. Nah, saya sendiri sampai sekarang ada angkatan 2017 ya sudah ujian skripsi tinggal wisuda sampai sekarang saya lacak nggak ketemu ya kasihan kan itu sudah kuliah 4 tahun ya kemudian sia-sia gitu ya saya nggak tahu kendalanya di mana kan gitu ya. Ya, jadi monggo dosen pembimbing inilah yang nanti harapan kita untuk menjembatani antara mahasiswa dengan kampus ya dengan segala problematiknya lah ya segala macam problematiknya ya. Ya, nanti begitu. Nanti monggo kalau nanti ada saran daripada dosen pembimbing harus begini nanti ya nanti lebih jelas lagi ya secara teknis mungkin dosen pembimbing tidak menguasai semuanya termasuk BAK, keuangan itu kan enggak ya tetapi Anda bisa menyampaikan itu ya kepada dosen pembimbing ya. Nah, manfaatkan ya banyak-banyak Anda komunikasi ya. Kemudian nanti supaya apa eh, problem apapun sekecil apapun nanti bisa diselesaikan ya oke ya saya kira itu mungkin ada yang lain kalau sudah Saya mau Saya tanya, menyampaikan, Pak, ya sekalian menyampaikan aja ya untuk di eh, akun si akad mahasiswa itu kan ada KRS, ada KHS. Mm-mm. Nah, itu setiap semester kan pasti kan
mahasiswa bisa melihat nilai di tiap semesternya. Nah, itu jangan sampai ada nilai kosong atau mungkin sudah mengerjakan, sudah ikut kuliah, tapi nilainya kosong atau di sini T, itu minta tolong segera diurus ke PAK. Karena jangan sampai nanti udah mendekati wisuda baru diurus, padahal itu periodenya sudah berlalu. Seperti itu. Jadi bisa dicek di sini di hasil studi, kemudian kartu hasil studi. Nah, ini termasuk yang nanti bisa dikonsultasikan ke dosen wali ya, Pak ya. Ya, Dicek untuk nilainya per semester. Misalkan di sini ada yang masih, loh kok kosong, saya sudah mengikuti UTS, sudah mengerjakan tugas, sudah mengikuti UAS, saya juga hadir terus. Kenapa nilai saya kok kosong? Bisa ditanyakan ke dosen yang mengampu dulu ya, atau dikonsultasikan ke BAAK langsung. oke. Nah, untuk dari biasanya kan kadang ada yang nggak tahu nih nama dosennya siapa. Di sini bisa dilihat juga di riwayat KRS. Nah, ini di sini ada nama dosennya. Mata kuliah ini yang mengampu dosennya ini. Nanti bisa dikonsultasikan langsung. Mungkin itu aja sih Pak pesannya. Ya, terima kasih Pak Semar bisa mengingatkan. Ya, Oke. nah teman-teman tadi tentang Anda memeriksa ya nilai perkuliahan ya di setiap semester. Ya, kita sudah menyediakan space waktu ya setelah UAS itu ada 1 minggu. Setelah UAS 1 minggu, setelah penilaian ditutup ya dikunci ya, Anda sudah mahasiswa sudah bisa melihat nilainya masing-masing. Kami kasih kesempatan 1 minggu untuk ngecek ya. Kalau nilai Anda masih kosong, ternyata Anda ikut ujian ya sudah macam-macam ya. Atau nilai Anda tidak sesuai ekspektasi Anda kayak gitu ya. Ya. Atau apa Anda tidak bisa mengikuti karena terkendala di portal SPP ya. Nah, dalam 1 minggu itu kita kasih kesempatan teman-teman. Silakan menghubungi dosen pengampunya ya, dosen pengampunya. Kalau nanti ternyata sudah ada kata apa lapor gini, kok saya nilai saya cuma dapat C, padahal kami eh, saya kehadirannya cukup tugas-tugas buat kalau semacam. Silakan ya, sampaikan komplain konfirmasi ke dosen pengampu. Dosen pengampu pasti punya data histori, absensi Anda, tugas Anda atau apa. Bisa saja ya, bisa saja dosennya itu datanya ya kesingsal ya, keselip atau bagaimana ya, itu diperbaiki. Atau nanti kebijakan dosen juga bagaimana ya dari C itu ya, mungkin ada ditambah tugas ya karena apa eh, hadir saudara, saudara minim atau bagaimana ya. Gitu. Nah nanti semua semua Anda coba nanti ke dosen pengampu dulu. Dalam 1 minggu itu kami kasih waktu ya untuk konfirmasi ke dosen sampai nilai Anda itu betul-betul fix ya, tidak ada masalah sesuai ekspektasi Anda sudah begitu ya. Kasih ada waktu itu ya. Nanti diperhatikan setiap sudah UAS nanti ada waktu setelah nilainya keluar Anda semuanya ngecek nilai masing-masing. Ya, jangan sampai nanti problem itu tidak terselesaikan nanti sampai semesternya lewat ya, pelaporan sudah ditutup, dikunci, sudah nggak bisa perbaikan lagi. Ya, sayang nanti malah IP Anda di bawah 3 kan kasihan ya. Kasihan itu. Karena apa? Perbaiki dari semester-semester lampau itu udah nggak bisa gitu ya. Nah, itu Anda pelihara nilai-nilai di semester setiap semester itu. Ya jangan sampai nanti ada nilai kosong, ada nilainya suka rendah ya. Nah, ternyata eh, Anda kurang kurang apa ya? Kurang bisa mengingatkan dosen. Bisa dosen itu bisa, dosen itu udah lengkap ya, data-datanya udah lengkap. Ya kehadiran Anda, tugas segala macam ada. Ya, tapi siapa tahu ya keliwatan kan gitu ya, karena dosen mahasiswa banyak gitu ya ketika apa eh, mengoreksi apa UAS ya, itu juga bisa kesingsa kita ya, manfaatkan itu ya. Oke, oke, ada yang lain?
Saya izin tanya, Pak. Mohon maaf, Ya, Pak. ada siapa? Mungkin yang mau bertanya bisa raise hand dulu, nggih. Jadi biar nggak saut-sautan kayak gini. Ya, Mbak Cece siapa? Mau tanya yang masih sangkut yang dosen itu Pak. Nah itu kan di akademik siakat kan ada tulisan dosen akademik itu kan Pak. Nah itu Hmm. tuh berarti yang dosen pembimbing untuk semester 7 juga termasuknya beliau Hmm. Bagaimana semester 7? yang menjadi dosen pembimbing buat yang kayak skripsi gitu loh Pak. Ya. Oh, skripsi beda ya. Untuk skripsi beda. Oh, Ya, nanti ada pembagian pembimbingan lagi untuk skripsi. Ya, jadi khusus untuk akademiknya. Ya, oke. Dosen wali itu kayak wali kelas. Wali kelas itu ya, kalau dulu ya. Ya, wali kelas lah. Ya, tempat Anda curhat ya. Itu ya. Oke, jadi setelah di semester nanti, semester 6 Anda ada pembagian dosen pembimbing skripsi. Nah, nanti lain lagi. Ya, di lain. Khusus skripsinya lagi. Tapi untuk akademiknya, ya, nanti dosen pembimbing akademik juga akan memantau. Ya, kok udah lewat ya. Sekarang 2 periode kok nggak lulus-lulus. Nah, itu nanti kita pantau juga. Ya, ingatkan. Nah, tolong data-data pokoknya, ya, data pokok Anda di akad itu dilengkapi. Ada emailnya, ya, ada nomor HP-nya. Ketika ada nomor HP-nya berubah, Anda ganti, perbaiki, diupdate. Ya, jangan sampai lost contact. Ya, kasihan saya kalau lihat yang teman-teman yang lost contact itu sebenarnya problemnya tuh ya nggak berat sebetulnya bisa kita selesaikan. Tapi kalau dihubungi nggak bisa, ya, nah ini kadang kasihan ya. Sudah kuliah 4 tahun, lama-lama udah habis waktu, ya biaya nggak lulus, kan. Kasihan ya. Sebenarnya itu bisa dikomunikasikan, bisa kita selesaikan masalahnya. Ya, ya, baik. Ada lagi atau cukup? Izin bertanya, Pak. Ya, Iya, mohon maaf. Saya dulu semester 1 kan ada nilai yang ya. di si akad itu belum keluar, ada 3 mata kuliah. Tapi di Edlink itu nilainya muncul, cuma nilai akhirnya itu tidak ada, Pak. Hmm, ya, Saya itu sudah kan. berusaha menghubungi untuk dosennya, Hmm, dosennya sudah saya hubungi, tapi hmm. itu gimana ya, Pak? Ya, ya, itu nanti coba kalau secara sistem, kalau sistem nanti ke PAK ya. Nah, bisa saja di sisi lain muncul, kok sisi lain tidak, ya, begitu. Ya, nanti itu apakah itu karena di sistem atau karena memang dulu gimana? UAS nggak ikut nggak UASnya? Iya, Kemarin bagaimana, ikut Pak? nggak? Iya. Kemarin ikut UAS nggak, Mbak Tiana? UASnya ikut nggak kemarin? Ikut, cuma nilainya nggak keluar gitu. Halo? Ya, jadi coba nanti Iya, mohon maaf sinyalnya agak susah. ya, dulu ikut UAS. Ikut, Pak. Saya ikut Ikut. UAS, ikut terus dan full terus. Oh iya, ya. Ketika habis UAS nggak sempat monitor ya itu ya. Tahunya udah terakhir ya. Udah sekarang Iya, tahunya. Oh iya iya. sudah tahunnya terakhir. Nah Kok ya, itu apa ya tidak makanya ini muncul jangan gitu terulang di satu lagi. sisi tidak muncul tapi di Ya, sisi lain muncul. ya Oh iya, jangan terulang lagi ya teman-teman yang seperti ini ya. Jadi Mbak Tiara tahunya udah terakhir udah habis tertutup periode ya. Nah, coba nanti ke BAK dulu, ditelusuri dulu apakah itu salah di sistem. Ya, tapi kalau di sistem salah nanti bisa diperbaiki. Ya, kita lihat lihat ini aja dulu, lihat apa sumber-sumber masalahnya. Ya, itu. oh, Oke. Bisa iya Pak. dikasih ke Baik Pak, saya terima kasih Pak. Ya, NPM-nya, Mbak. ya NPM-nya ke Mbak Sukma ya, bisa dicek nanti. Nanti biar saya cek. Ya, Oh iya. Pak, ini mau tanya,
Ya, gimana Mbak Ratna? Eh, Kalau nilai saya yang di semester satu, Hmm, pas semester satunya itu saya cek hmm, nilainya kan ada semua, Pak. ya, Terus kemarin saya cek lagi itu di Edlink hmm, tertera tidak ada nilai yang dapat ditampilkan karena KRS belum divalidasi. ya, Tapi di Edlinknya yang nggak ada nilainya itu ada 3. hmm, ya. Itu semester berapa itu? Itu yang semester satu, sekarang semester 5. Semester 5. Tapi Kalau sebelumnya, tidak tervalidasi itu berarti di KRS-nya belum tervalidasi. Coba dikasih NPM-nya aja, Mbak. Nanti bisa di WA saya atau Mas Amin atau Mas Sulis. Oh, baik. Oke, terima kasih. ya, ya teman-teman mohon aktif ya, aktif untuk memonitor nilainya sendiri gitu ya. Nanti ada apa-apa langsung ke BAK ya, langsung ke BAK. Nanti kalau kita nanti dapat permasalahannya apa nanti akan disampaikan oleh BAK ya. Yang Oke. penting sudah ada itu ya, sudah dikonsultasikan dulu sama dosen pengampunya, apakah dulu sudah ada riwayat nilainya atau belum. Kalau misalkan dari dosennya memang belum ada nilai, di sistem memang belum ada nilainya, berarti memang itu karena belum ada nilai. Tapi kalau misalkan memang dari dosennya bilang, ini sudah dikasih nilai dulu, sudah ada, tapi di sistem nggak muncul, nanti bisa langsung ke PAK. Oke, ada lagi? Seperti itu. Monggo Mbak Rofika. Oke, kalau enggak ya Izin bertanya, Pak, hmm, yang ikut MBKM semester 3 ini hmm. dosen pembimbingnya, akademiknya kok tidak ada ya, Pak? MBKM. Iya, Hmm, harusnya itu ada ya, belum ada. enggak ada. Hmm. Iya, itu apakah harus menunggu Enggak, pas selesai enggak, acara nanti coba MBKM-nya? coba dicek. Teman-teman yang belum ada dosen pembimbingnya siapa di list ya nanti ya, sampaikan nanti siapa nanti kita cek ya. Iya, baik, Ya, Pak. Karena ya. di Lapor aja. Siakat ini Ya, teman-teman juga dicek belum ada gitu. ya. Karena, iya, Pak. Semester berapa, Mbak? Ya. Semester berapa, Mbak? Semester 3, Bu. Tiga. Semester 3 manajemen. Hmm. Manajemen A1. Oh iya. Iya, nanti kita cek ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, nggak ada lagi. Kalau nggak ada Cukup, lagi, Pak. cukup ya. Monggo, Mbak Aini, di, saya kembalikan. Oke, Monggo, baik. Mbak Terima Sukma, kasih. sudah cukup, Mbak Sukma. Sudah, Pak. Tadi Oke, Pak Mas sudah menyampaikan saya sudah cukup penjelasan oke, dari silakan. beliau. Oke, baik. Dari Pak Sarbula dan Bu Wahida sudah cukup juga, nggih? Cukup, Mbak. Oke, cukup. Jadi saya rasa juga penjelasan di sosialisasi mekanisme bimbingan akademik ini sudah cukup jelas. Akan tetapi jika nanti masih ada pertanyaan seputar pertanyaan terkait dengan sistem, nanti bisa langsung menghubungi Mbak Sukma atau Mas Amin. Tapi kalau untuk pertanyaan selain itu nanti bisa ditanyakan dulu ke Kalau terkait dengan akademik, ditanyakan ke pembimbing eh, akademiknya ya, dulu. Dan nanti betul. harapannya pembimbing akademiknya bisa memberikan solusi gitu. Atau memberikan kemana harus menyelesaikan masalah tersebut. Paling tidak seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja sosialisasi dari mekanisme bimbingan akademik hari ini. Demikianlah seluruh rangkaian acara sosialisasi mekanisme bimbingan akademik pada hari ini. Sebelum kita tutup, teman-teman bisa membuka kameranya terlebih dahulu. Kita foto
Kita dokumentasikan dulu sosialisasi mekanisme bimbingan akademik pada malam hari ini. Yuk teman-teman, semuanya bisa diaktifkan dulu kameranya. Mbak Bunga 1 menit, sudah Kak. siap? Oke, teman-teman boleh dibantu aktifkan kameranya terlebih dahulu. Ini ada 10 slide ya teman-teman. Jadi nanti bakal diambil per slide-nya. Boleh bantu saya kasih senyumannya. Biar walaupun kita nih malam-malam kita harus tetap semangat nih. Untuk slide yang pertama, kita ambil ya. 1, 2, 3. Kemudian untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Untuk slide ketujuh, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Slide ke-9, 1, 2, 3. Dan sudah. Sudah Kak, ini waktu dan tempat saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Bunga. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Dengan harapan semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua ya, teman-teman. Amin. Partisipasi yang telah diberikan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam setiap langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Terima kasih Pak Sarbulan. Terima kasih Mbak Aini. Terima kasih semuanya.